terkait dengan penangkapan. Jadi pada jajaran Jampitsus ya, kemarin pada hari Selasa sekira pukul 24.00 ya, pada malam hari telah melakukan pengamanan ya terhadap seseorang yang berinisial IS ya. Nah, kemudian yang bersangkutan tadi pagi sudah sampai di Kejaksaan Agung setelah diterbangkan ya, dari tepatnya diamankan di Jalan Enggano nomor 3 di Solo ya. Dan pagi sudah tiba di Kejaksaan Agung dan hari ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan ya dalam status sebagai saksi secara intensif oleh penyidik ya, oleh penyidik. Nah, kemudian tentu penyidik memiliki waktu ya untuk menentukan bagaimana status terhadap yang bersangkutan ya, nanti akan kita update seperti apa. Tapi saat ini bahwa yang bersangkutan masih sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. Bahwa tentu dalam kaitan apa, seperti yang rekan-rekan media barangkali sudah pahami terkait dengan pemberian kredit ya, dari beberapa bank ya. Kalau kita lihat nilainya sekitar hampir 3,6 T ya, itu di beberapa bank. Tapi informasinya bahwa yang bersangkutan ini juga kan menerima pencairan kredit di berbagai bank, termasuk bank-bank swasta. Nah, tetapi yang kita tangani kalau tidak salah ada 4 bank ya, yang memberikan berupa pinjaman kredit kepada pemberian kredit kepada perusahaan ini ya. Daerah atau bank? Ya, beberapa bank daerah. Ya, Jadi totalnya ada 4 ya Pak, bukan 5 bank daerah. Bank daerahnya ada 3. Ada 3. Lagi? Itu bank Isman atau Sritek, yakni Iwan Lukminto, dikabarkan ditangkap oleh Kejaksaan Agung RI. Dilansir dari Tribunnews, penangkapan itu diduga terkait kasus pemberian kredit bank. Penangkapannya pun telah dibenarkan dan dikonfirmasi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Febri Adriansyah. Lokasi penangkapan disebutkan di Kota Solo, Jawa Tengah. Itu disampaikan oleh mantan tim komunikasi Sritek yang tidak mau disebutkan namanya. Iwan Setiawan Lukminto saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sritek. Sebelumnya diberitakan Kejagung memang sedang mengusut dugaan korupsi yang menyasar PT Sritek. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengungkap hal tersebut, di mana pengusutan dugaan korupsi yang tengah dilakukan itu saat ini masih bersifat penyidikan umum. Lebih jauh, ia menerangkan bahwa saat ini penyidik tengah mencari adanya dugaan korupsi terkait pemberian kredit bank terhadap PT Sritek. Sebelumnya, Sritek resmi dinyatakan pilot pada Rabu 23 Oktober 2024 setelah Pengadilan Negeri Niaga Semarang mengabulkan putusan PT Indo Barat Rayon. Atas kondisi ini, perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang berdiri sejak tahun 1966 itu terpaksa melakukan PHK kepada lebih dari 10.000 karyawannya yang tersebar di sejumlah perusahaan grup Sritek. Dilansir dari laman resmi sritek.co.id, Iwan Kurniawan Lukminto lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 22 Januari 1983. Ia adalah anak keempat dari HM Lukminto yang merupakan pendiri Sritek yang dikenal sebagai tokoh penting dalam dunia industri tekstil tanah air. Menempuh pendidikan di luar negeri, Iwan mengantongi gelar dari 3 universitas berbeda, di antaranya Boston University tahun 2001, kemudian Northeastern University tahun 2004, dan Johnson & Wales University 2005, dan semuanya di bidang administrasi bisnis. Pengalaman Iwan di industri tekstil sudah terbangun sejak usia muda. Ia memulai karir di perusahaan keluarganya sebagai direktur divisi garment. Dari sanalah langkahnya dalam struktur kepemimpinan Sritek mulai menanjak.
Pada tahun 2014, Iwan dipercaya mengemban jabatan sebagai Wakil Direktur Utama dan menjabat hingga tahun 2023. Kemudian, sejak tahun itu pula, ia resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Sritek, posisi yang dipegangnya hingga kasus ini mencuat. Tidak hanya berkutat di ranah bisnis, Iwan yang akrab disapa Wawan juga menunjukkan kepedulian terhadap dunia sosial dan organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Surakarta di tahun 2018 hingga tahun 2023. Selain itu, sejak tahun 2020, ia juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia yang menunjukkan komitmennya terhadap isu-isu pemenuhan hak anak di lingkungan kerja. Di bawah kepemimpinannya, Sritek menerapkan 23 kebijakan yang mendukung hak-hak anak. Beberapa di antaranya adalah larangan mempekerjakan anak di bawah umur, penyediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui, serta fasilitas klinik kesehatan bagi anak-anak karyawan. Jadi ya, dari beberapa bank kepada PT Sritek. Nah, di sana ada bank pemerintah tentu yang nasional maupun bank daerah. Nah, kemudian penyidik saat ini sedang terus melakukan pendalaman, penggalian, pemeriksaan, dan perlu saya sampaikan bahwa terhadap penyidikan ini masih bersifat umum, ya, belum penyidikan yang bersifat khusus karena masih melihat apakah di sana ada fakta-fakta hukum yang mengungkapkan bahwa ada perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak negara atau pihak daerah. Jadi masih berfokus pada penemuan fakta itu karena memang kan harus berawal dari apakah memang ada indikasi tindak pidana korupsi itu harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup terhadap adanya peristiwa atau fakta hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Nah, itulah sekarang yang sedang digali oleh penyidik. Jadi masih bersifat umum. Itu sudah ada pihak yang dipanggil Pak dengan perkara ini? Ya tentu karena namanya sudah penyidikan kan dimulai dari proses penyelidikan. Nah, di proses penyelidikan tentu sudah ada berbagai dokumen, tentu dipelajari, didalami, disinkronkan, dianalisis, dan tentu juga dari keterangan para pihak. Nah, sekarang sudah di penyidikan umum, tentu penyidik akan merencanakan pihak-pihak mana yang perlu diminta keterangan. Tapi hingga saat ini beberapa bank informasi dari penyidik juga sudah dilakukan permintaan keterangan karena melihat fakta-fakta hukum yang bersifat perbuatan melawan. Bank apa aja Pak? Nah, itu masih